Shalom saudara, jumpa lagi dengan kita di hari ini dalam renungan harian. Mengawali, mari kita satu dalam doa meminta hikmat Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Allah yang penuh kuasa, kami bersyukur ketika kami boleh ada di hari ini. Kami mohon biarlah hikmat-Mu memberkati kami semua ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang akan membaca serta mendengar, biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti dan memahami serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dalam Kitab 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salah satu dampak dari pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan berarti kebebasan, lepas, tidak mendapat tekanan dari luar, tidak terjajah, dan lain-lain. Dalam bacaan hari ini dengan jelas dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kehadiran roh Allah di suatu tempat atau di dalam pribadi manusia, maka roh itu akan memerdekakan kita dari suatu belenggu kuasa maut atau dosa. Roh Allah yang dikenal dengan Roh Kudus adalah wujud dari Allah sendiri di dalam pribadi Yesus Kristus. Ia mengorbankan dirinya untuk keampunan dan keselamatan manusia dari belenggu dosa. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan sangat tegas bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian, halnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus memahami bahwa roh Allah itu begitu penting. Karena roh Allah itu ada dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Tetapi apa sebenarnya yang menjadi tujuan, maksud Paulus untuk menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus? Ternyata di ayat-ayat sebelumnya kita melihat bahwa dengan jelas Paulus berbicara bahwa masih ada jemaat di Korintus yang memahami kitab Musa yang dikenal dengan hukum Taurat sebagai ukuran sebuah keselamatan. Maka dengan demikian hati mereka masih terselubung seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Berarti masih banyak yang belum terlepas dari belenggu dosa. Hukum Taurat bukanlah jaminan sebuah keselamatan. Tetapi yang dikatakan ketika kita percaya dan mengaku Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, maka Dia adalah juru selamat kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika roh Allah itu ada dalam diri kita, ya, maka kehidupan kita pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita membiarkan Roh Kudus itu berbicara dalam kehidupan kita, dalam segala pergumulan hidup kita, apapun yang kita alami, ketika kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus, maka Allah akan pasti menuntun perjalanan kehidupan kita. Berbeda halnya ketika kita tidak melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak akan dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari perbudakan dosa.
Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari penghukuman dosa. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari rasa bersalah. Kadangkala iblis memakai kelemahan kita, ya, menuduh kita melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi halangan berjumpa dengan Tuhan. Ya. Padahal roh dalam diri kita itu adalah roh Allah yang senantiasa berbicara, mengingatkan kita, menghibur kita, yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita. Dalam pembacaan, Lukas mengatakan bahwa roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik dan lain sebagainya. Setiap orang percaya diurapi oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Tinggal bagaimana kehidupan kita untuk menjalankan tanggung jawab kita ketika kita mau berdiri, ketika kita mau berjalan, ketika kita mau melakukan apapun itu, kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Menjadi pertanyaan bagi kita dalam situasi saat ini, apakah kita sudah merasa merdeka atau terbebas dari segala belenggu dosa, ataukah sampai saat ini dosa masih terus menjadi penghalang dalam kehidupan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan di hari ini mau mengajak saya dan saudara sekalian, mari kita senantiasa selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita mampu menjadi alat kesaksian Tuhan. Jangan membuat kehidupan kita diperbudak oleh dosa. Jangan biarkan hidup kita senantiasa selalu merasa bersalah atas segala hal yang kita lakukan. Tetapi Roh Tuhan itu selalu mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus, kita telah dimenangkan Tuhan. Biarlah kehidupan kita terus dipimpin oleh Tuhan sehingga kita benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu Kristus telah mati untuk kehidupan kita semua dan kita mampu menjadi alat kesaksian baginya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang penuh kuasa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Tuhan kiranya menyertai, memberkati kami semua, dan biarlah kami semua dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kami tahu bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mohon supaya Tuhan senantiasa melindungi kami, dan biarlah kami selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan bantulah kami semua untuk lebih mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kehidupan kami senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Biarlah Engkau tetap bersama-sama dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan biarlah kami terus menjadi alat kesaksian-Mu. Lu hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Demikian kita telah mengikuti renungan harian di saat ini. Biarlah kita diberkati untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.